terima kasih buat hadiratmu dalam penyembahan yang telah kami naikkan. Mengucap syukur kami boleh beribadah untuk merayakan kelahiranmu. Kami siap untuk menaikkan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita amin. Mau dengar dong suara adik-adik yang sebelah sini. Kalau kakak bilang haleluya, semua bilang dengan semangat haleluya, oke? 1, 2, 3, haleluya. Yang bersuka-cita saat ini coba mainkan tangannya. Sekarang sudah siap memuji Tuhan. Hari ini kita mau memuliakan Tuhan.
saudara bersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang diberikan kepada kami. Sukacita terbesar kami ya Tuhan, dengan mendapatkan kami kelahiran-Mu yang luar biasa hati kami. Mari seluruh jemaat yang pujian ini dikatakan seorang anaklah
berjalan dengan lancar. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi atau siang ini ya? Ya. Ada yang pagi, ada yang siang. Selamat pagi, siang semuanya. Ada sukacita hari ini? Amin. Suaranya yang sebelah sini masih kecil. Ada sukacita hari ini? Oke, sebelah sini jangan kalah. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan. Kita bersuka cita karena kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Berarti perkenalkan dulu ya. Buat yang di sini udah kenal. Kenalkan dulu nama Tante Ratna ya. Nah, oke. Nah, Tante mau mengucapkan dulu selamat Paskah semuanya. Bukan ya? Natal ya? Oke, selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tema kita adalah Yesus Juru Selamatku. Coba sekarang kita lihat dulu ada gambar yang akan ditayangkan. Nah, coba ada yang tahu nggak ini gambar apa? Apa? Ada yang bilang pelaut, ada yang bilang nakoda. Satu kata lagi yang beda. Juru mudi. Ini juru mudi. Terus berikutnya coba gambar lagi, tebak gambar lagi. Ini apa? Ada yang bilang master chef. Apa? Rocky. Terus juru masak. Oke, dua sudah pakai juru-juru. Ya. Sekarang gambar yang berikutnya. Ini apa? Hah? Ini ada omnya di sini. Nah, kameramen, kalau pakai juru apa? Juru kamera. Oke. Nah, gambar berikutnya lagi. Wah, ini nih. Ini juru apa dong? Hah? 100. Apa tadi? Juru bicara. Tahu nggak juru bicara itu yang gimana? Pinter ngomong. Kalau ada lomba cerdas cermat, dia yang jadi yang jawab-jawab. Biasanya yang di tengah. Juru bicara. Kalau presiden ada juru bicara kepresidenan. Berikut lagi, satu lagi kalian. Coba. Oh, nah. Ini siapa yang suka begini-begini gambar-gambar? Juru apa? Juru rias. Terus lagi, satu lagi, terakhir nih pasti. Nah, ini apa? Pasien. Juru rawat. Tadi yang gambar-gambar kita baca tadi, kita lihat tadi pakai juru semua. Ada yang tahu nggak artinya juru? Bukan ini jurus. Ya, juru itu seorang yang ahli atau hebat dalam melakukan satu pekerjaan. Nah, sekarang kita baca ayat Alkitab. Ada doa Alkitab nggak? Nggak ada. Oke. Kita akan buka di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-11.
Semuanya sama-sama bangkit berdiri, dibaca bersama-sama tapi sesama biskota dilarang saling mendahului. Sesama anak Tuhan jangan saling mendahului. Yuk, 1, 2, 3. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, 2, 3. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Oke, silakan duduk. Ayat ini ada ditulis di dalam Alkitab. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Alkitab tidak, firman Tuhan tidak pernah menulis hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang lain. Semua ayat-ayat yang menuliskan tentang juru selamat adalah Yesus Tuhan. Coba kita buka lagi dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Alkitab mencatat bahwa juru selamat satu-satunya hanya Yesus Kristus Tuhan yang lahir di mana tadi? Di kota apa? Di kota Daud. Dan juru selamat ini tugasnya apa? Kenapa juru selamat datang? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang ke yang sini ya, Tante mau tanya. Kalian pernah bikin salah nggak? Pernah. Masih bikin salah nggak? Masih. Hari ini minta maaf, kadang-kadang masih bikin lagi nggak? Masih. Nah, coba yang di sebelah sini juga, masih bikin salah nggak? Masih. Sudah minta ampun, bikin salah lagi nggak? Masih. Karena itu kita perlu juru selamat. Kita manusia tidak pernah bisa mengampuni dosa kita sendiri. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia ini huruf besar siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat. Dan tadi ayat yang pertama kita baca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu yang ngomong manusia atau siapa? Malaikat. Artinya dari awal Tuhan sudah menetapkan, Allah sudah menetapkan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat semua orang. Bukan buat kita saja, sebetulnya buat semua orang. Ya, jadi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat lagi kita baca, Efesus 2 ayat yang
ke-8 dan ke-9. Baca sama-sama, tante aja ya, saya aja baca sendiri ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini ayat ini juga menyampaikan bahwa kita selamat bukan karena kita. Kita selamat bukan karena kita baik. Kita selamat bukan karena kita suka menolong orang. Kita selamat bukan karena kita rajin berdoa. Tetapi kasih karunia Allah yang memberikan kita keselamatan melalui juru selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terus ada yang bilang begini, tapi di rumah sakit yang nyelamatin dokter, bukan Tuhan. Kita belajar selamat ini bukan selamat di dunia, tapi kita ngomong selamatnya itu selamat yang nanti setelah kita mati, kita kemana? Setelah kita meninggal, kita kemana? Setelah kita meninggal, kita ke neraka atau ke surga? Kita maunya kemana? Neraka atau surga? Surga atau neraka? Surga. Semua maunya ke surga. Dan untuk ke surga, kita perlu juru selamat. Gak ada jalan lain. Kalau orang bekerja, orang punya rencana, kadang-kadang plan A, plan B, plan C. Kalau ini nggak bisa, ganti yang ini. Kalau ini nggak bisa, alternatifnya ini. Kalau ini nggak bisa, opsinya ini lagi. Kalau keselamatan jiwa, nggak ada plan A, plan B, plan C, plan D, nggak ada. Hanya ada satu, yaitu Yesus, juru selamat kita. Amin. Oke, sekarang sebelum lanjut lagi, tanya dulu. Kita bisa selamat oleh karena juru selamat kita namanya siapa? Kalau lengkapnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bisa nggak Om Pendeta menyelamatkan? Bisa nggak teman kita yang tadi pimpin pujian menyelamatkan? Bisa nggak yang di sana tadi yang main musik menyelamatkan? Yang bisa menyelamatkan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan untuk keselamatan hanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang hal yang kedua, kita baca lagi di dalam ayat tadi, Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11 kita baca lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu yang datang. Juru selamat itu yang datang untuk kita. Bukan kita yang kita nyari-nyari keselamatan, enggak. Tapi Allah mengirimkan, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat. Kita nggak bisa pilih cap-cip-cup. Dia aja, Hendra aja yang jadi juru selamat, nggak bisa. Dari awal Allah sudah menetapkan Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan kalau Yesus nggak datang, kalau Yesus tetap di sorga, kira-kira kita dapat keselamatan nggak? Enggak. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, untuk mati bagi kita. Dia datang
kita? Kita yang perlu, tapi dia yang datang. Itu dia. Coba kita baca di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Tadi sudah dinyanyiin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan. Juru selamat itu, Yesus itu diberikan oleh Tuhan untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi nggak seperti orang lain. Mereka yang nggak kenal Tuhan, untuk selamat mereka cari. Mereka carinya gimana? Aku berbuat baik, aku beramal, aku berkorban, aku berdoa, aku baca Alkitab, aku pokoknya manis-manis biar aku selamat. Kita lihat bahwa Allah memberikan puteranya untuk kita. Hebat gak? Hebat. Tuhan kita tuh hebat, kasihnya luar biasa. Kita yang perlu, tapi Tuhan yang datang. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalau ada yang hafal, di sebelah sini hafal gak? Oke, jangan dibuka. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Amin. Sekarang semuanya 2, 3. Ini lagi, sehingga Allah telah mengaruniakan, bukan kita pilih-pilih, tapi Allah, inisiatif Tuhan, maunya Tuhan, Tuhan kasih mengaruniakan anaknya untuk menjadi juru selamat kita, supaya setiap orang yang apa? Sekali lagi, setiap orang yang apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yesus siapa? Yesus Kristus Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Jadi nanti ini di sini juga banyak anak-anak. Di sini juga banyak anak-anak. Ada anak-anak muda juga. Nanti pada saat sudah tua, boleh nggak ganti juru selamat? Bisa nggak ganti juru selamat? Saat kita sudah tua, aku ganti deh. Aku ganti yang lain aja deh. Selamatnya ikut yang sama aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Sudah dikunci. Satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi sekalipun sudah dewasa, sekalipun sudah oma-oma, di sini ada oma-oma, ada opa-opa, sekalipun sudah oma-opa, tetap Coba sekarang sama-sama katakan, sekali Yesus tetap Yesus. 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Satu kali lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Oke, masih kurang kenceng. Kita bagi dulu sebelah sini dan sebelah sini. Nanti kalau sudah baru. Sekali Yesus tetap Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Wah, ini dia iblis gemeter karena kita bilang sekali Yesus tetap Yesus. Yang sebelah sini 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Aduh, suaranya ada semua. Yang dewasa nggak ada suaranya. Ulang sekali lagi.
sekarang di sini lagi lihat-lihat siapa nih kira-kira yang bisa nanti ganti juru selamat. Padahal nggak bisa. Nah, makanya sekarang harus katakan dengan yakin, harus katakan dengan iman, harus katakan dengan mantap dan keras. Sekali Yesus tetap Yesus, biar iblisnya kabur. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Kurang mantep kayak gembala. Tangannya diangkat. Sekali Yesus tetap Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Punya buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan anak-Mu Yesus untuk menjadi juru selamat bagi kami. Kami menerima anugerah yang begitu besar. Dan oleh karenanya Tuhan kami mohon, biar firman yang datang pada siang hari ini Tuhan termeterai di dalam setiap hati kami, menjadi bekal bagi kami, menjadi dasar bagi kami melangkah menghadapi hari-hari kami. Sekali Yesus tetap Yesus, hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Iman kami hanya kepadamu Yesus. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, apapun yang dihadapi, apapun yang dialami oleh setiap kami, pergumulan apapun yang ada dalam setiap kami tetap mau datang padamu. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap berseru memanggil namamu. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau satu-satunya yang akan membawa kami pada kehidupan yang kekal di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Dan biarlah firman ini bertumbuh dan berakar dengan kuat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya firman yang sudah datang pada kami akan terus berbicara dalam setiap kami. Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami tetap Tuhan ada di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus kita. Terima kasih buat Tante Ratna sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Panitia Natal dan kita akan mendengarkan pengumuman melalui cuplikan video. Tapi sebelum itu saya persilakan kepada Ketua Panitia Natal Bapak Marsin. Shalom semuanya. Oke, puji Tuhan ya, kita bisa merayakan Natal di sini bersama-sama dengan anak-anak Panti Asuhan Pondok Taruna. Halo, anak-anak Pondok Taruna. Puji Tuhan ya. Oke, yang pertama yang terkasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat-jemaat terkasih juga, dan tentunya di sini untuk pengurus yang terkasih, untuk pengurus dari Pondok Taruna. Dan tentunya anak-anak yang terkasih juga di yang luar biasa yang ada di Pondok Taruna. Sekali gimana anak-anak Pondok Taruna? Halo? Halo, puji Tuhan ya. Oke, kita panjatkan syukur pada Tuhan Yesus, Tuhan kita, atas anugerahnya, atas penyertaannya, kita semua boleh ada di tempat sini. Dan tentunya dengan penuh kasih sukacita yang kita bisa bersama-sama untuk merayakan Natal bersama anak-anak, tentunya anak-anak Pondok Taruna. Dan di sini juga saya mewakili dari keluarga besar GPDI Erisoma Kota Wisata ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan di sini dengan
Natal ini meskipun dengan keadaan yang sederhana, seperti Tuhan Yesus juga hadir ke dunia ini dalam kondisi yang sederhana, tapi kita boleh merasakan sukacitanya bersama-sama. Apalagi kita tahu bahwa di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, jadi saluran berkat, pengen memberkati juga nih bersama anak-anak di Pondok Taruna ini. Ibaratnya ini adalah sebagai perwujudan kasih kita kepada sesama, tentunya saudara Tuhan dan sesama, dan kita juga bisa memunculkan berbagi kasih dengan anak-anak di Pondok Taruna ini. Semoga kita bisa menjadi saluran dekat, dan bukan hanya hari ini saja kita bisa menjadi saluran dekat buat anak-anak Taruna, tapi harapan saya untuk selanjutnya kita bisa berbagi kasih terus dengan anak-anak yang ada di sini dan di luar sana. Dan saya juga mengapresiasi untuk setinggi-tingginya untuk para pengurus yang sudah tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah menghandle anak-anak panti asuhan di sini dengan jumlah yang ratusan. Kalau saya sendiri, saya sangat berbangga sekali, apresiasi sekali. Sekali lagi semoga panti asuhan Pondok Taruna ini menjadi saluran berkat, bisa membuat anak-anak di sini menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam terang dunia. Akhir kata dari saya, semoga damai Natal kita saat ini bisa memberkati kita semua dan membuat semangat baru juga, dan memberikan semangat buat pelayanan kita, buat lebih maju lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebelum saya akhiri, kami mau menginformasikan bahwa kami punya satu kegiatan lagi, yaitu kita punya persembahan khusus untuk membantu bencana yang ada di Sumatera. Oleh karena itu nanti dari panitia akan ada yang mengedarkan persembahan, dan seluruh persembahan ini akan kita semuanya langsung donasikan kepada korban bencana alam di Sumatera. Dan ini persembahan ini hanya untuk dari jemaat-jemaat GPDI Air Siloam saja ya. Jadi kalau anak-anak baru tenang aja ya, nggak ada ini ya. Ini persembahannya hanya untuk jemaat-jemaat GPDI Air Siloam aja, sebagai bentuk kasih kita. Selain kita kunjungan ke panti asuhan, kita juga bentuk kasih kita adalah bisa membantu yang mengalami korban bencana di Sumatera. Nah, ini sebagai bentuk kedua. Oke? Ya. Baik, terima kasih. Itu saja kata sambutan dari kami mewakili panitia Natal GPDI tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam pengumuman kegiatan mingguan GPDI Kota Wisata. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, 15 Desember, ada doa dan puasa mingguan. Komsel dan ibadah gabungan WS People Prip dilaksanakan kembali di awal Januari 2026. Sabtu, 20 Desember tahun 2025, ada doa pagi pukul 7 pagi via Zoom Meeting. Jika ada perubahan, akan diinfokan di grup WhatsApp. Minggu, 21 Desember 2025, jadwal ibadah di gereja. Seperti biasa. Diingatkan kembali, untuk seluruh jemaat GPDI Kota Wisata diwajibkan untuk membaca Alkitab setiap hari dan saling mengingatkan dalam keluarga. Kamis 25 Desember 2025, ibadah Natal dilanjutkan perjamuan kasih akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi di Gedung Gereja Baru. Rabu 31 Desember 2025, ibadah tutup tahun disertai perjamuan kudus akan dilaksanakan pada pukul 6 sore di Gedung Gereja Baru. Kamis 1 Januari tahun 2026, ibadah awal tahun akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi di Gedung Gereja Baru. Iya, puji Tuhan. Itulah untuk kegiatan mingguan GPDI Air Siloam Kota Wisata. Selanjutnya, kita akan menyaksikan performance seni dari adik-adik panti Pondok Taruna. Mari kepada adik-adik yang tampil, kita sambut tepuk tangan lebih meriah lagi.
khusus dan penampilan yang sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya kita akan dalam prosesi candlelight, boleh untuk melakukan dan kepada jemaat yang terkasih, sesaat lagi kita semua akan melaksanakan prosesi malam kudus dengan melakukan penilaian lilin secara bersama-sama. Dengan hormat, saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala untuk maju ke depan. Dan kepada panitia Natal yang bertugas dimohon untuk maju ke depan juga yang sudah di
kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah hadir di Pondok Taruna. Kami tidak bisa membalas semua kebaikannya, tapi saya percaya Tuhan kita yang Maha Kuasa hadir di dalam hati kita semua dalam perayaan Natal. Kami seperti kembali masa kecil saya dulu di GPD. Nama saya di Posuma, karena saya nikah sama orang Manado, orang Posuma. Jadi kami itu yang merintis di sini 34 tahun yang lalu. Jadi senang bisa bertemu dengan orang GPDI yang semangat PI-nya luar biasa. Kami juga berteman dengan Bapak Manore GPDI yang di Cilangkap. Ya, selalu kita bekerjasama juga bersama-sama. Ada berapa GPDI? Ya. Dan selamat datang Bapak dan Ibu Gembala. Kami sudah memberikan waktu juga jemaat yang sudah berjerih payah untuk menghias ini semua sampai malam, ya, atur musik. Jadi beban saya ringan. Biasanya saya ngatur-ngatur, ini karena GPDI turun langsung, ya. Saya sangat menghargai, terima kasih semua. Jadi saya mau cerita sedikit tentang kami asuhan Pondok Taruna. Kami ini sebetulnya orang misi. Suami saya Nasional Direktur untuk YWM Indonesia. Cuma karena sudah tua, udahlah kasih yang muda-muda aja. Kami 30 tahun di YWM. Setelah tua, kami membuka yayasan sendiri, Yayasan Pondok Taruna. Dan kami pelayanan pertama sebelum ada panti, kami pelayanan di kolong-kolong jembatan yang ada di Jakarta. Ada 7-8 lokasi. Setiap hari hidup kami di kolong jembatan, di pinggir rel kereta untuk pelayanan kesehatan, potong rambut karena saya pernah salon dulu, potong rambut, potong kuku, sambil memberitakan Injil sasarannya. Karena dulu kan tidak ada BPJS, ya, jadi mereka yang meninggal di lokasi psikologi. Jadi kami membawa mereka ke rumah sakit. Nah, 14 tahun kami di gelandangan. Tapi sebelum kami di gelandangan, kami menggembala di Kalimantan Timur, di pedalaman. Banyak pendeta-pendeta nggak tahan di sini. Ya, susah. Kalau kolektor nanti minta kembalian. Seperti kembalian ya, tadi saya kasih kolektornya 500 rupiah. Jadi minta kembali 400 ya, jadi seperti itu ya. Lama juga kami di antara orang-orang Dayak Kalimantan Timur di situ. Sebelum kami kembali ke Jakarta, pelayanan di kolong-kolong jembatan, karena hati itu ada di antara orang-orang yang tidak mampu. Sudah tidak mampu secara materi, tidak mampu juga secara rohani. Nah, sasaran kami rohaninya ini dulu, ya, baru nanti diberkati Tuhan. Ya. Jadi 34 tahun yang lalu kami berdoa Tuhan kasih tempat ini untuk mulai pelayanan panti asuhan, pelayanan anak-anak, menjangkau anak-anak Indonesia hati Kristus. Ini bukan sekedar jadi sepertilah anak-anak seperti ini, tadinya anak-anak berjumlah 189 anak. Yang gede SMA semua diterima dulu, setengah mati. Ternyata urus anak tidak semudah yang saya bayangkan. Di sana kursi nggak suka, rusak, kasih orang, jual, dirongsokan. Tapi manusia nggak bisa. Harus bertahan, mau kabur, sebetulnya sudah ingin kabur ini, udah tua. Saya umur 65 tahun, suami saya 67. Jadi sudah mau kabur, capek. Ya. Sekarang dikasih nasihat, ditanya udah kuat lagi. Ya. Jadi
diabetes juga. Jadi kalau sekarang ini udah tua semakin parah, saya suka linglung. Ini kalau jalan begini bisa jatuh pingsan, jadi tinggal dibawa, saya nyari bantu juga, tinggal diangkat ke rumah. Ya karena sudah pingsan. Kalau pingsan tuh enak, sudah tidak pikir apa-apa lagi. Kalau masih hidup semua dipikirin, nanti mereka jadi apa ya, sekolahnya males. Makanya kami bikin sekolah di sini, TK, SD, SMP, SMA, supaya mereka tuh tidak keluar. Kalau dulu kami harus cari pulang sekolah kemana ini parkirnya, kadang di pemancingan, di mana-mana pergaulannya nggak baik. Ya. Kemudian buka sekolah supaya mereka rajin, ternyata nggak juga. Pagi harus dibangunin. Mereka bangun jam 4:30 pagi, jam 5 sudah siap di ruang depan untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap pagi berapa pasal? Ngaku, benar nggak? 5 pasal. 5 pasal setiap pagi, kemudian sarapan, sekolah sampai sore. Sore di sini sekolahnya dekat, tapi masih harus dibawain. Kamu tak sekolah, supaya kamu pulang kalau Papua paling ingin kamu jadi kepala desa. Ini kamu belajar, bercanda dulu, biarkan. Ini cucu saya. Jadi seperti itulah di sini. Kemudian malam 7:30 kami ibadah lagi, kami layak khotbah. Karena kami ini sebetulnya lebih senang penginjilan. Jadi di sini kami dari Cekopimana, dari bersih makan, kalau bayi-bayi urusan saya juga dengan kami. Jadi setelah gede 5 tahun baru dibawa ke asrama supaya mereka belajar untuk mandiri. Jadi seperti itulah setiap hari. Ada jenuh, ya. Tapi kami mempunyai staf-staf yang luar biasa, yang melayani Tuhan tanpa nanti bulan depan tunggu gaji nih, nggak ada gaji. Sama kita Pak, GPDI tidak ada gaji. Semua beriman, semua bergantung sama Tuhan. Ya kan kakak saya pendeta GPDI di Bacok Batu. Makanya tiap kali kalau saya ke sana ditunjukin Rp10, Rp5, 1 tahun. Kadang makannya anaknya meninggal 1, sakit, tak ada uang. Makanya apa? Anji. Bubur anji kan cepat, dia kental di dalam perut, cepat kenyang. Tapi itulah saya salut. Saya bertumbuh dari kecil dulu di BPD itu. Saya tahu lah cara hidup anak-anak bersama. Tapi tetap sakit, tetap ganteng, tetap pada steril. Nah, jadi luar biasa. Jadi jemaat juga yang luar biasa, banyak loh, katanya 100 orang. Ya, 100 orang banyak banget ya. Tapi terima kasih, saya dengar juga setiap 2 bulan ada raksos ya. Itu luar biasa. Jadi jemaat juga harus melakukan visi, bukan hanya kasih mereka makan seperti di sini hari ini, tapi bagaimana kita bisa menjangkau juga rohaninya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi di sini juga kami para staf hidup tergantung sama Tuhan. Saya juga tidak pernah minta sumbangan keluar. Saya buka salon dulu masih kuat, lama-lama karena sudah tua kaku semua, nggak bisa pegang gunting. Kenapa? Buka salon, orang yang datang orang dari luar. Saya kan sudah permisi juga, pegang kepala, langsung aja ditumpangin tangan gitu kan supaya bertobat. Soal baju-baju bekas juga. Ya, kemudian saya juga di kantor sekalian barang-barang pribadi sampai pergi keluar untuk jualan. Lalu wah saya amat Tuhan kok jadi pedagang. Dagang juga di orang-orang Jepang. Yang melakukan bisnis kecil untuk sasaran misi. Nah kalau kita nunggu
Taruna, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sudah mengirim saudara-saudara yang ada di gereja GPDI di bawah pimpinan Bapak. Jadi terima kasih banyak, terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Prosesi selanjutnya, penyerahan simbolis dari Jemaat GPDI Kota Wisata untuk Pondok Taruna Orpanage kepada perwakilan Jemaat Ketua Panitia Natal 2025 dengan Bapak Marcel dan didampingi oleh Adi Chelsea dimohon untuk maju ke depan. Dan kepada perwakilan Pondok Taruna dimohon agar maju ke depan juga, boleh. Dari Pondok Taruna Ibu Liu dan Ibu Ivana. Adik Ivana, Ma. Saya dapat pena operasi Boleh dipersilakan diberikan untuk simbolisnya Bapak Marcel. Dan adik Ivana boleh dipegang. Posisi foto bersama dulu. Boleh lihat kameranya. Terima kasih, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya, sisa kepada Bapak Pengawas. Rangkaian ibadah kita sudah selesai. Saya sebagai kepala sidang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, Bu Ana yang memimpin pondok Bapak Jackson Pondok Taruna di tempat ini dan semua yang ada di panti, pengurus dan semua yang ada. Sekali lagi saya sebagai kepala sidang mewakili semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kepada jemaat, saya lihat warna-warna yang mimpin pujian semua tadi. Ini ya saudara, sampai khotbah saya sampai bilang, Mak, kamu aja yang buat baik ini karena saya tuh agak sulit bawa ini. Karena yang mimpin ini sebetulnya adalah wadah sekolah minggu. Jadi saya kalau pulang bagi sekolah minggu itu agak sulit. Nah, gitu. Jadi saya suruh ibu kepala dia bisa. Nah, gitu. Nah itu dia, jadi saya lihat kenapa ada anak-anak mendampingi. Memang wadah sekolah minggu yang memimpin acara ibadah Natal. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berdiri, segala puji syukur kami kepada Tuhan atas anugerah Tuhanlah kami boleh bersuka cita di tempat ini bersama-sama dengan anak-anakmu yang ada di Pondok Taruna di tempat ini. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan ini bagi kami. Jemaat GPDI Islam Kota Wisata adalah anugerah bagi kami. Kami boleh datang di tempat ini. Kami percaya setiap kami yang telah datang ada pergumulan demi pergumulan. Kami percaya ada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penolong dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Doa kami buat Pondok Taruna di tempat ini. Mereka juga yang ada di tempat ini juga adalah bagian dari generasi Kristus.
untuk memenangkan jiwa-jiwa ke depan. Berkati Tuhan apapun yang menjadi pergumulan yang ada di Pondok Taruna di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan, berkati lingkungan yang ada di tempat ini, sehingga juga mereka terus dapat memenangkan jiwa di tempat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur sebelum kami akhiri ibadah ini. Tuhan, kami berdoa ada makanan minuman bagi kami sebentar, kuduskan itu sehingga menjadi sehat kuat bagi kami semua. Doa hamba-Mu juga semua panitia yang telah bekerja melangsungkan acara ini dengan baik ini, Tuhan berkati semua panitia yang ada, balas berkat bagi mereka. Terima kasih, kami mau akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus.